Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun undang-undang dasar, mau itu juga buat Bang Ade maupun yang kader lain yang nggak bisa taat, bisa keluar aja dari PSI. Sebagai seorang ketua umum dari PSI, memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat yang saya plural, yang saya hormati dan saya banggakan. Ade Armando blunder, Kaisang ngamuk, PSI terancam punah di Yogyakarta. Alat-alat peraga kampanyenya, banner segala macam akan dihabisi oleh warga Jogja gara-gara pernyataan Ade Armando. Dan bahkan sekarang Ade Armando lagi proses untuk dilaporkan gara-gara pernyataannya. Ini tanda-tanda alam atau seperti apa? Kita akan lihat dulu ngamuknya Kaisang Pangarep, bahkan akan memecat tidak segan-segan Ade Armando. Dan Ade Armando ya pasrah. Mau bagaimanapun pasrah, karena memang apa yang disampaikannya, statementnya itu membuat gaduh warga Jogja dan membuat ngamuk warga Jogja. Imbasnya salah satunya ke PSI, lebih jauhnya ke capres yang didukung oleh PSI. Tuh. Makanya bila kemudian Kaisang mengeluarkan kata-kata akan mengeluarkan, itu hal yang wajar karena impact yang disebabkan oleh ucapan Bang Ade Armando itu sangat luas sekali. Kita cek sama-sama nih amukannya dan respon Ade Armando. Kami dari partai PSI taat sama konstitusi, apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta. Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun undang-undang dasar, mau itu juga buat Bang Ade maupun yang kader lain yang nggak bisa taat, bisa keluar aja dari PSI. Dan saya sekarang juga bagian dari Jogja. Saya kemarin juga menikah di Jogja, istri saya juga Jogja. mengenai pernyataan dari Mas Kaisang, saya tentu saja sangat hormati apa yang disampaikan oleh beliau. Sebagai seorang ketua umum dari PSI, memang beliau itu punya kewajiban dan punya kewenangan ya untuk menertibkan apapun yang dilakukan oleh para anggotanya. Dan saya sendiri adalah seorang anggota, bukan pengurus ya, seorang anggota, dan saya harus memang tunduk patuh pada kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh PSI, terutama tentu saja oleh seorang ketua umum. Nah, dan saya merasa bahwa wajar sekali Mas Kaisang harus mengambil keputusan itu karena rupanya dampak yang ditimbulkan dari video saya itu memang sangat serius ya. Saya mendengar bagaimana PSI Yogyakarta itu didatangi, diancam, digeruduk, dan alat peraga kampanye PSI di sana, spanduk, poster, ya, baliho, itu semua dicopoti dari seluruh Yogyakarta. Bahkan dikatakan Yogyakarta akan dibersihkan dari alat peraga PSI. Begitu juga saya mendengar bahwa mertua dari Mas Kaisang itu rumahnya didatangi dan didemonstrasi, ya, bahkan terjadi aksi vandalisme di sana. Menurut saya ini memang sudah di luar kepatasan, dan saya sendiri tidak pernah membayangkan bahwa akan bisa terjadi hal-hal semacam ini. Karena itu saya sudah minta maaf, tapi kalau itu belum cukup, ya saya rela melakukan, saya bersedia melakukan apapun, termasuk kalau misalnya saya dikatakan harus keluar dari PSI atau diminta nonaktif dari PSI atau apapun yang diputuskan oleh partai. Dan sebagai anggota partai, saya akan menjalankan semua keputusan tersebut dengan patuh, ya. Enggak, saya itu berpikir keras. Landasan
Ade Armando berbicara seperti itu apa sih? Apakah hanya semata-mata karena politik? Atau memang ini blunder Ade aja, dia tidak menghitung impact politiknya? Dia tidak melihat juga sejarah Yogyakarta seperti apa? Atau seperti apa? Atau pengen terlihat, wah, di mata Bapak Prabowo Subianto atau di mata Gibran Raka Buming Raka. Karena kan persoalannya urusan politik dinasti. Lalu Ade malah mengkritik yang paling politik dinasti itu ya Yogyakarta. Nah, itu tuh kalimat itu. Padahal beliau itu adalah seorang dosen katanya. UI lagi. UI bos, senggol dong. Siapa yang tidak tahu UI? Semua orang kemudian tahu UI. Dan kemudian mengakui bahwa UI itu memang universitas salah satu terhebat di Indonesia. Lalu kemudian punya dosen seperti ini yang sama sekali tidak memperhatikan ketika dia ngomong itu akan merusak sejarah atau tidak, akan menginjak-injak sejarah atau tidak. Enggak. Dia ngomong itu hanya disandarkan pada kepentingan politik semata. Pandangan politik semata. Dan ini sangat picik sekali. Menyalahkan sejarah hanya dengan pakai kacamata politik sementara, semata, sekarang. Gitu loh. Itu kan sangat picik sekali. Kasihan ya, Bang Ade ini blundernya bukan 1-2 kali, banyak blundernya Bang Ade ini. Memang keberaniannya terlalu ini mungkin ya, terlalu hebat Bang Ade itu, hingga pada akhirnya mengucapkan kalimat yang bahkan tidak menghitung impact politiknya seperti apa. Yang penting saya berani aja untuk mengucapkan kalimat ini. Kalau saya meminjam istilah Rocky Gerung itu dungu. Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan lihat keseruan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.